Saya di sini akan menjelaskan pembelajaran bahasa Indonesia tentang kompetensi dasar dan indikatornya. Mengamati kosakata teks dalam teks tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, seperti makanan dan tempat hidup makhluk hidup, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup yang ada di lingkungan sekitar yang akan dituliskan secara lisan dan dijelaskan secara lisan. Dapat berupa tulisan, gambaran, atau dekorasi lainnya. Indikator yang akan dilakukan itu dapat memeragakan minimal 3 ciri-ciri makhluk hidup. KD2 menjelaskan materi tentang konsep ciri-ciri makhluk hidup, seperti kebutuhan makhluk hidup dan tempat hidup. Makhluk hidup ini akan dijelaskan di lingkungan sekitar, yang dituliskan secara lisan. Menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif, dan menggunakan media pembelajaran yang baik dan benar. Indikatornya dapat menyimpulkan dan menggambarkan ciri-ciri makhluk hidup. Saya di sini akan menjelaskan tentang kompetensi dasar dan indikator pelajaran matematika. Pada KD1 menjelaskan sifat-sifat bilangan pecahan cacah. Indikatornya dapat menyebutkan bilangan cacah yang dimulai dari angka 100 sampai 1 juta. Dan dapat menyebutkan yang dimulai dari angka loncatan dari 100 sampai 1 juta. Pada KD2 menjelaskan masalah yang melibatkan penggunaan sifat-sifat operasi hitung pada bilangan cacah. Indikatornya dapat menuliskan angka yang dimulai dari 100 sampai 1 juta. Dan dapat menuliskan bilangan ratusan, ribuan, dan adapun pembelajaran seni budaya. Kompetensi dasarnya pada KD1 itu dapat mengetahui bentuk dan variasi dalam bentuk pola irama lagu. Indikatornya dapat mengidentifikasi bentuk pola irama sesuai lagu, nada lagu, dan dapat memahami irama lagu sederhana. Pada KD2 menampilkan bentuk dan variasi irama nada lagu. Indikatornya dapat memeragakan pola irama yang sederhana dan dapat membuat pola irama yang. Adapun kegiatan pembelajaran. Kegiatan pertama yaitu guru dapat menyapa siswa dengan menanyakan kabar siswa dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru dapat mengucapkan basmalah dan meminta berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Yang ketiga, dapat menyanyikan lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Guru menjelaskan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakannya. Memulai kebiasaan membaca selama 15 menit. Guru memberikan pembelajaran dengan memberikan tebak gambar yang berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Jadi, anak-anak, ini adalah salah satu contoh burung kakatua yang tadi sudah dinyanyikan oleh saya lagunya. Burung kakatua ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, memiliki paruh yang bengkok. Paruh yang bengkok ini berguna untuk mencari makanan. Dan sedangkan burung kakatua ini makanannya itu sebuah jagung. Ciri-ciri bergeraknya itu dengan mengepakkan sayapnya untuk dia tetap bertahan hidup dengan terbangan. Burung kakatua ini hidupnya di darat dan di udara. Lihat seperti yang kalian lihat, burung kakatua ini memiliki mata yang besar dan paruh yang bengkok, yaitu untuk makan dan bergerak. Burung kakatua ini berkembang biak dengan cara melahirkan. Adapun salah satu contoh lagi, gambar ikan yang ada di akuarium, seperti gambar ini. Anak-anak, ini adalah gambar ikan yang ada di akuarium. Ikan ini, burung ini dapat bergerak dan berkembang biak. Ikan ini bergerak dengan menggunakan siripnya, seperti yang saya jelaskan di sini. Dan ikan ini pun berhidup di daerah air. Ikan ini memiliki mata yang kecil dan mata yang besar. Itu bagaimana spesies ikannya.
Ikan ini berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi burung kakatua dan ikan yang ada di akuarium ini pun sama. Cara berkembang biaknya itu dengan cara bertelur. Ikan ini memiliki sirip punggung, sirip dada, dan sirip perut. Ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bergerak, bernapas, tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan yang ada di sekitar. Makhluk hidup ini berbeda cara bergeraknya. Kan kalau manusia itu bergeraknya dengan berjalan menggunakan kaki. Kalau binatang kan ada, misalnya kan kalau manusia berjalan dengan kaki, sedangkan burung itu kan menggunakan sayapnya untuk bergerak. Berbeda dengan ikan yang bergerak menggunakan siripnya. Makhluk hidup pun bernapas. Bernapasnya ini dengan cara berbeda-beda, seperti burung dengan udara. Seperti serangga bernapas dengan trakea. Ikan bernapas dengan insan. Sedangkan tumbuhan bernapas dengan stomata. Sedangkan manusia bernapas dengan paru-paru. Makhluk hidup itu pun bertumbuh. Seperti halnya ya bayi, saat dulu kan dia lahir sangat kecil, berangsur-angsur akan bertumbuh menjadi besar. Seperti tumbuhan yang berangsur-angsur juga bertumbuh akan bertumbuh juga menjadi besar, yang disebut dengan bertumbuhnya ukuran tubuh. Makhluk hidup pun berkembang biak seperti halnya manusia. Manusia itu kan berkembang biak dengan cara melahirkan. Dengan melahirkan ini adalah cara berkembang biak agar mendapatkan satu spesies yang baru lagi. Sama halnya seperti binatang juga, yang ada juga yang melahirkan berkembang biaknya. Hal berkembang biak ini terjadi agar salah satunya tidak akan menjadi punah. Makhluk hidup itu hidup untuk bertahan hidup, yaitu karena ada makanan dan air. Jika makhluk hidup tidak ada makanan dan air, mana mungkin bisa hidup? Sama halnya seperti tumbuhan, tidak disiram, maka dia tidak akan bertumbuh dengan baik. Sama halnya seperti manusia yang dehidrasi, kekurangan air minum. Karena itu makanan dan air itu sangat bermanfaat untuk makhluk hidup. Baik, kita perhatikan ya anak-anak, kalau burung kakatua dan ikan mas itu sama-sama berkembang biak dengan cara bertelur. Berarti mereka itu memiliki spesies yang sama. Materi selanjutnya itu siswa akan dijelaskan dengan lambang dan bilangan cacah. Bilangan cacah itu adalah bilangan yang tidak bersifat negatif, seperti angka 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan seterusnya. Selain itu, materi pembelajaran yang lainnya itu sebagai guru harus dapat mengurutkan bilangan kepada siswa. Jadi siswa harus dapat mengurutkan suatu bilangan dari angka 1, 2, 3 sampai seterusnya dengan secara berurutan dengan baik dan benar. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Jika anak-anak ada yang tidak dipahami, boleh bertanya kepada guru. Untuk kegiatan pembelajaran, yaitu dengan bertanya kepada siswa, mencoba apa yang tadi kita pelajari anak-anak, dan hal apa saja yang kalian tidak pahami dari materi yang saya jelaskan tadi. Setelah itu kita akan menyanyikan sebuah lagu daerah, lagu Mamiri untuk penutupan. Dengan kegiatan pembelajaran sudah selesai, dilangsungkan berdoa dengan kepercayaannya masing-masing. Adapun inti pada kegiatan pembelajaran, sebagai guru akan menjelaskan tentang irama lagu yang ada di burung kakatua. Contohnya seperti ada yang digambar ini. Tanda di sini, ketika ada huruf BU berwarna hitam, itu artinya tanda rendah atau iramanya pendek. Sedangkan yang BUU, U-nya ada 2 dan berwarna merah, itu artinya nada lagu yang tinggi. Contohnya, burung kakatua hinggap di jendela
sudah tua, giginya tinggal 2. Jadi yang ada tanda nadanya BUU yang berwarna merah itu tanda nadanya. Pembelajaran kita ini dengan menggunakan pendekatan saintifik. Saintifik ini wajib sekali dalam pembelajaran sekolah dasar, tetapi berkaitan dan berhubungan dengan kurikulum yang ada di sekolah. Metode pembelajarannya kita menggunakan sebuah ceramah, penayangan sebuah video berupa gambar dan tulisan, ada permainan game, dan memberikan penugasan di akhir materi pembelajaran. Ini adalah bilangan secara urut dari bilangan angka 100 sampai 1 juta. Saya di sini akan menjelaskan bilangan cacah. Bilangan cacah itu dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Bilangan cacah ini adalah bilangan yang tidak negatif. Jadi yang semua positif itu dinyatakan bilangan cacah. Ini rata-rata nilai ketika siswa dapat menyebutkan ciri-ciri makhluk hidup lebih dari 3 ciri-ciri makhluk hidup. Ketika mahasiswa menyebutkannya lebih dari 3, maka dia akan mendapatkan nilai 100. 100 ini akan dibagi 4 dan dikali 100.